Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukri Adani. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris di STQ Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Saya bergabung di sekolah tinggi ini sejak tahun 2013 atau 4 tahun sejak STQ Muhammadiyah Aceh Barat Daya berdiri. Saya menempuh pendidikan sarjana di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Syakwala dan selanjutnya melanjutkan pendidikan magister saya, pendidikan S2 saya di School of Education, Flinders University di Australia bagian selatan. Adapun konsentrasi pendidikan S2 saya adalah bidang Educational Research, Evaluation and Assessment atau bidang penilaian, evaluasi, dan penelitian bidang pendidikan. Sebagai seorang dosen, sudah kewajiban saya mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi 3 kegiatan pokok dosen perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada Dharma Pendidikan, selain sebagai seorang dosen dan pendidik, sejak tahun 2020, saya dipercaya untuk menduduki jabatan Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sampai dengan awal tahun 2022. Kemudian pada awal bulan Februari tahun ini atau awal semester genap tahun akademik 2021 dan 2022, saya ditunjuk atau dipercaya sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM di STQ Muhammadiyah Aceh Barat Daya sampai dengan sekarang. Jadi saat ini posisi saya adalah dosen dengan tugas tambahan. Selain sebagai ketua LPPM, saya juga dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Intermediate Writing. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa program pendidikan bahasa Inggris dan ditawarkan pada semester 2 atau semester genap. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diberikan ruang untuk mengembangkan dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan juga menerapkan proses dan tahapan menulis dalam bentuk paragraf, tentunya dalam bahasa Inggris. Kegiatan pembelajaran dilakukan di dalam dan di luar kelas, terdiri atas pemberian contoh atau modeling, diskusi tentang kesalahan grammar, diskusi tentang teori konsep, dan juga teknik-teknik berkaitan dengan materi pembelajaran yang meliputi diskusi tentang contoh tulisan yang baik atau a good paragraph, contoh dari sebuah good paragraph dengan menggunakan baik pendekatan paragraf naratif maupun paragraf deskriptif. Sedangkan kegiatan luar kelas dapat berupa kegiatan mandiri mahasiswa dalam mengembangkan ide tulisan melalui teknik-teknik seperti mind mapping, listing, dan juga teknik-teknik brainstorming lainnya. Kegiatan diskusi juga dilakukan dengan metode online atau daring yang difasilitasi oleh Google Classroom. Jadi salah satu LMS gratis dari Google. Sengaja saya pilih karena tidak berbayar. Penilaian ini dilakukan berdasarkan hasil tulisan siswa yang meliputi isi, mekanisme penulisan, dan juga kesesuaian grammar dalam karangan atau tulisan tersebut. Secara umum, kemampuan yang diharapkan untuk dikuasai mahasiswa pada akhir semester atau setelah mengikuti mata kuliah ini adalah agar mereka dapat menguasai konsep teoritis kebahasaan dan juga teknik berkomunikasi, terutama tulisan,
dalam bahasa Inggris untuk tujuan tertentu, atau istilahnya adalah English for specific purpose dalam konteks keseharian atau konteks umum, dan juga konteks akademis dan konteks berhubungan dengan pekerjaan, terutama pendidik atau guru setara tingkat intermediate, yang nantinya diharapkan menjadi kompetensi yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa saat mereka menjadi pendidik atau pengajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, mata kuliah ini sangat sesuai dengan salah satu profil lulusan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu untuk mendidik atau mencetak seorang pendidik atau guru dalam pelajaran pendidikan bahasa Inggris. Materi yang diajarkan di mata kuliah ini diawali dengan mengajarkan mahasiswa tentang yang pertama adalah tahapan-tahapan menulis atau writing process untuk menjadi sebuah paragraf yang baik. Kemudian mahasiswa juga mempelajari tentang organization and patterns of a paragraph, dan dilanjutkan setelah mereka memahami konsep bagaimana menulis paragraf yang baik, dilanjutkan dengan bagaimana menulis paragraf dengan chronological order, logical division of ideas, cause and effect order, dan juga comparison and contrast. Jadi ada beberapa style menulis paragraf yang diajarkan dalam mata kuliah ini. Dan di pertemuan terakhir atau 2 pertemuan terakhir itu mahasiswa diajarkan bagaimana membuat paragraf dengan menggunakan teknik paraphrasing dan juga referencing. Nah, metode pembelajaran yang sering saya terapkan terutama di kelas ini adalah pembelajaran tatap muka yang mengedepankan pendekatan yang berpusat kepada mahasiswa atau student-centered learning, di mana dalam pendekatan ini saya mengedepankan keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan atau pembelajaran, dan beberapa strategi yang saya gunakan untuk mencapai supaya mahasiswa itu aktif misalnya adalah dengan mengadakan diskusi kelas interaktif yang tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengemukakan pendapat atau beropini terhadap suatu materi yang saya ajarkan. Selain itu, kegiatan diskusi ini juga memberikan saya informasi yang sangat berguna tentang apa yang mahasiswa ketahui atau apa yang telah mereka pahami tentang materi atau topik yang sudah diajarkan. Atau dengan kata lain, melalui diskusi ini saya bisa mengetahui status of learning dari mahasiswa tersebut. Pembelajaran berkelompok dengan komposisi kelompok yang tidak lebih dari 5 orang mahasiswa juga menjadi pilihan saya dalam mengajarkan mata kuliah ini. Metode pembelajaran ini selanjutnya diakhiri dengan presentasi mahasiswa yang mengajarkan mereka keterampilan untuk saling bekerja sama dan sharing, dan juga mengasah keterampilan berkolaborasi mereka dalam menganalisa, menyintesa, dan memecahkan masalah atau problem solving dari tugas yang diberikan atau topik diskusi yang diberikan kepada kelompok mereka. Presentasi kelompok juga mengajarkan mahasiswa untuk berani dalam mengemukakan pendapat dan dalam mempertahankan argumentasi mereka. Karena dalam setiap diskusi dan presentasi itu selalu ada sesi question and answer atau tanya jawab antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dalam kegiatan ini, peran utama saya adalah sebagai facilitator terjadinya diskusi kelompok, dan juga sebagai narasumber atau collaborator yang memberikan penguatan terhadap learning gap atau misconception atau salah paham dari mahasiswa yang mungkin timbul dan saya ketahui dari jawaban yang mereka berikan ketika terjadi diskusi kelompok.
Penguatan pemahaman mahasiswa akan materi atau konsep yang saya ajarkan juga saya lakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Caranya adalah dengan melakukan review kembali atau menyimpulkan materi pembelajaran hari itu bersama-sama dengan mahasiswa. Jadi hasil akhirnya nanti setelah diskusi dengan mahasiswa akan dihasilkan satu kesimpulan utuh dari pembelajaran hari itu. Nah, tentunya dalam kegiatan pembelajaran saya juga menggunakan media-media pembelajaran yang dapat mendukung penyampaian materi yang saya berikan. Misalnya adalah yang sering saya gunakan adalah media teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Misalnya dengan PowerPoint presentation dan juga dibantu dengan Infocus. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi Google Classroom seperti yang saya sebutkan sebelumnya sebagai wadah untuk mahasiswa mendapatkan materi perkuliahan yang telah saya posting sebelumnya. Jadi sebelum perkuliahan atau pertemuan pertama itu saya sudah membuat Google Classroom untuk mata kuliah ini, di mana juga saya telah memposting materi-materi untuk setiap pertemuannya. Selanjutnya, Google Classroom juga saya gunakan sebagai tempat mahasiswa untuk mengirimkan tugas atau assignment yang saya berikan. Dan di Google Classroom juga saya memberikan feedback atas assignment atau tugas yang mereka kirimkan. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa dapat berupa interaksi yang dilakukan di dalam kelas atau selama proses pembelajaran dan juga yang di luar kelas. Di dalam kelas, saya selalu mendorong mahasiswa untuk mengemukakan pendapat mereka melalui kegiatan sesi tanya-jawab interaktif dan juga diskusi pembelajaran di dalam kelas tadi. Sedangkan di luar kelas, mahasiswa dapat menjumpai saya langsung, baik itu di ruangan saya atau di tempat yang telah dijanjikan, untuk berkonsultasi tentang perihal akademik, khususnya mata kuliah yang saya ambil. Atau mereka dapat juga langsung mengirim pesan di grup WhatsApp yang saya dan mahasiswa buat sebelumnya. Selain itu, mereka juga dapat menuliskan komentar di aplikasi Google Classroom, khususnya untuk kelas yang telah saya ambil. Nah, sistem penilaian yang saya lakukan selalu saya beritahukan di pertemuan pertama supaya mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk tugas-tugas ataupun assignment-assignment yang akan mereka buat nantinya. Nah, selain itu di pertemuan pertama saya juga membagikan silabus dan membuat kesepakatan kepada dengan mahasiswa dalam bentuk kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah ini penting supaya mahasiswa dan dosen ini memiliki memiliki pemahaman yang sama tentang aturan-aturan dan tata tertib dalam kuliah. Nah, ada 4 jenis penilaian yang saya lakukan. Yang pertama adalah kuis. Di sini saya menilai keaktifan mahasiswa di dalam kelas, kedisiplinan dalam mengikuti perkuliahan, dan juga sikap mereka ketika perkuliahan berlangsung. Termasuk ke dalamnya adalah bagaimana sikap dan partisipasi mereka dalam kegiatan kelompok. Yang kedua adalah penilaian dalam bentuk tugas, yang terdiri atas tugas kelompok dan juga tugas individu. Tugas kelompok dapat berupa presentasi yang mereka lakukan dengan anggota kelompok mereka dengan menggunakan PowerPoint di depan kelas. Sedangkan tugas individu dapat berupa makalah. Penilaian selanjutnya adalah midterm atau ujian tengah semester dan final atau ujian akhir semester. Selain mengajar dan menduduki jabatan sebagai kepala LPPM, saya juga membimbing mahasiswa
atau sebagai dosen wali, di mana saya memberikan bimbingan akademik dan non-akademik bagi mahasiswa lintas semester. Maksudnya adalah mahasiswa yang saya bimbing itu bisa dari semester pertama sampai dengan semester kedua. Selanjutnya, saya juga bertugas sebagai pembimbing dan penguji tugas akhir atau skripsi mahasiswa, di mana saya membantu mahasiswa dalam mereka menyelesaikan tugas akhir sampai mereka bisa mengikuti sidang atau ujian akhir. Demikianlah penjelasan dari saya terkait mission statement saya di bidang pengajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? Jadi this is the first meeting. Ini adalah pertemuan pertama pada mata kuliah intermediate writing ya. Nah, sebelumnya semester lalu kalian sudah mengambil mata kuliah basic writing, ya kan? Jadi antara mata kuliah basic writing dan intermediate writing dia saling berhubungan. Basic writing juga adalah mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah intermediate writing. Semuanya sudah lulus ya mata kuliah basic writing kan? Kalau belum, berarti saya minta maaf tidak bisa mengikuti mata kuliah ini. Ya, diskusi lagi dengan. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai introduction to paragraph writing. Itu bagaimana menulis paragraf yang. Nah, sebelumnya kita diskusi dulu. Apa sih manfaat kita untuk mengetahui atau memiliki keterampilan dalam menulis paragraf? What is the advantage for us? Yes, Julia. The advantage of paragraph ini adalah untuk memudahkan mahasiswa akhir dalam membuat tugas akhirnya atau membuat skripsi. Very good. Jadi yang pertama advantage-nya adalah for thesis writing. Karena sebagai mahasiswa, tantangan terakhir dalam kuliah adalah menulis skripsi. Mengetahui atau memiliki keterampilan dalam menulis paragraf yang baik adalah modal awal dalam menulis skripsi yang baik. Very good, Julia. Yang lain, anyone else? Yes, Aiman. One of the advantage to know about paragraph writing is to have a good writing in English. Ya, a good writing skills in English. Ya, tentunya a good skill in writing. Karena berbeda dengan menulis bahasa Indonesia, kita kali ini menulis dalam bahasa Inggris. Otomatis ada perbedaan antara menulis bahasa Indonesia dan menulis dalam bahasa Inggris. Jadi mempelajari cara menulis paragraf ini adalah modal awal sama seperti yang tadi untuk mengasah kemampuan kita dalam menulis writing yang baik bahasa Inggris. Yang lainnya gimana? Yes, Maida. Kita mengetahui sistem writing. Nah, juga kita mengetahui ada sistem tanda seperti tanda seru dan lain-lainnya. Iya, very good. Nah, ini yang paling penting kita mengetahui mengenai ada disebut dengan tanda baca apa? Punctuation, capitalization, ya kan? Kemudian grammarnya, ya kan, tentunya, sehingga bisa menghasilkan tulisan yang baik. Oke, that's all. Kita lanjut ke bagian berikutnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Adiladia. I'm from group number 2. I want to presentation our result is a paragraph is a group of sentence consisting of my idea or topic one topic sentence, several supporting sentence, and one conclusion which is constructed by having a good unity and coherence. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any question? Adakah yang mau bertanya, menanyakan tentang hasil diskusi daripada kelompok 2? Ayo silakan melawan. Okay, I want to ask group number 2 about adakah syarat jumlah kalimat yang baik dalam sebuah paragraf? Go ahead, group 2. Oke, I want to answer your question. Dalam sebuah paragraf itu yang baiknya untuk kalimat itu 5 sampai 7 kalimat. Oke, very good. Give applause dulu. Ya. Jadi betul seperti jawaban dari grup 2 tadi, memang sebuah paragraf yang baik itu minimal dia 3, minimal dia 5. Minimal dia terdiri dari 5 kalimat. Yang pertama adalah topic sentence. Yang kedua adalah supporting sentences. Ada 3, 4 ya. Dan ada concluding sentence. Jadi minimal ada 5 kalimat. This is almost the end of our lesson. Jadi pembelajaran kita hari ini yang sudah berakhir. Kita sudah mendiskusikan manfaat mempelajari tentang paragraf. Kita sudah mendiskusikan mengenai apa sih untuk paragraf, ya. Jadi mari kita simpulkan sama-sama dari yang kita pelajari hari ini. So, a paragraph is Group of sentence. a group of sentence. Okay, let's see. Let's write it down. A paragraph is a group of sentence consisting main idea or topic. What else? Yes. One topic sentence. Several supporting sentences. Sentences. Very good. And one conclusion which constructed by having a good unity and coherence. Very good. Excellent applause to us. Nah, untuk review di rumah, untuk mereview kembali pembelajaran kita di rumah, tolong buka Google Classroom-nya, yaitu di mata kuliah Intermediate Writing. Nanti di situ kalian akan menemukan beberapa pertanyaan untuk mereview pelajaran kita hari ini. Oke, that's all. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.